Ya, berangkat dari penjelasan yang mendalam tadi dari Pak Radar, saya ingin minta penjelasan dari Bang Victor. Kalau Bang Victor sebagai anggota parlemen juga melihat, walaupun saat itu sudah sempat protes dan meluruskan sebenarnya bagaimana demokrasi. Tadi malah dikoreksi lebih jauh lagi tentang demokrasi, pengertian Jilid keempat bukan seperti demokrasi yang terapkan sekarang ini. Kalau Bang Victor melihat seperti apa? Ya memang apa yang disampaikan oleh Pak Radar itu sangat benar. Pancasila itu tidak bisa dipisahkan sila per sila. Ya. Dari kelima sila itu 5 menjadi 1. Satu dalam persatuan untuk dalam kebinekaan itu. Karena kalau kita hanya mengutamakan majority minority, maka kita mengabaikan kelompok-kelompok yang secara jumlah kuantitas mereka tidak mampu untuk bersaing. Dan kehadiran negara untuk melindungi, memberikan proteksi terhadap bangsa Indonesia yang begitu banyak bangsanya. Kita ini terdiri, kemerdekaan kita ini kemerdekaan bangsa yang dari berbagai-bagai bangsa dan agama dan kelompok-kelompok. Karena itu memang Pancasila adalah sebuah ideologi, nilai yang hidup di antara seluruh bangsa yang ada di Indonesia untuk dapat dipersatukan menjadi satu kesatuan. Nah, dalam cara pikir seperti itu memang tidak mungkin sistem politik Indonesia itu diutamakan adalah bagaimana kita mendahulukan majority. Itu maka akan meninggalkan kelompok-kelompok yang sangat kecil. Pada zaman dulu memang khusus untuk kelompok-kelompok minoritas, mereka itu diberikan sebuah kuota. Ada utusan golongan, utusan daerah. Ini dihadirkan tanpa popular vote, tanpa perlu dipilih. Mereka dihadirkan karena kelompok ini tidak cukup. Itulah proteksi negara. Dalam semangat musyawarah untuk mufakat itulah kita menemukan sebuah cara terbaik untuk memberikan kepada saudara sebangsa dan setanah air kita yang tidak mampu apabila dia bersaing. One man, one vote. Mereka hadir pada tingkatan nasional untuk memberikan pikiran-pikiran mereka. Nah, ini yang hilang dari semangat Pancasila. Sekarang ini hilang ya? Hilang. Proteksi negara untuk hal-hal dalam keadilan politik seperti ini kita hilang. Nah, ditambah lagi sekarang ini semangat hanya untuk semata-mata pragmatisme itu muncul sekali. Kita lihat saja dari bagaimana keinginan untuk membahas undang-undang pilkada. Revisi hanya karena tidak terpenuhinya 1-2 partai yang tidak akan mengikuti pilkada. Jadi ini tidak boleh, bahaya sekali kalau negara ini setiap kali pembahasan undang-undangnya itu hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Dia tidak berpikir secara strategis kemana bangsa ini akan berada 50 tahun dengan sistem perundang-undangan politik macam apa. Sehingga anak-anak yang bertumbuh, generasi akan datang, mereka tahu begitu dia lahir, dia bertumbuh di Indonesia, dia tahu dia akan mendapatkan hak-hak politik seperti ini dan tidak akan dirubah. Itu sebuah kepastian. Jadi kalau saya garis bawahi ada 2 sebenarnya yang sudah sangat melenceng begitu. Yang pertama tentang dikedepankannya popular vote dengan seperti voting itu. Lalu yang kedua adalah di saat itu juga menumpangi juga kepentingan-kepentingan ketika mendesain sebuah peraturan perundangan begitu ya. Contohnya bagaimana teman-teman anak bangsa kita, saudara sebangsa dan setanah air kita yang Baduy Dalam. Kita perlu hadirkan mereka pada sidang MPR. Mereka hadir tanpa perlu dipilih. Itu utusan kelompok, utusan golongan. Mereka boleh hadir dengan kuota tertentu. Kalau disuruh pilih mereka tidak mampu. Kecil. Karena jumlahnya kecil sehingga dalam pemilihan pun tidak mungkin akan dalam bisa sistem menang, politik terpilih. Indonesia dengan musyawarah untuk mufakat, maka apa yang disampaikan oleh Pak Radar tadi, hal yang sangat utama dan terutama yang dibutuhkan oleh bangsa ini itu yang ditempatkan dalam situasi yang baik oleh pemimpin atau manusia-manusia Indonesia yang berpikir untuk bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan kelompok dan kepentingan sesaat. Itu yang tidak boleh. Pak Radar, kalau saya ingin garis bawahi tadi apa yang Anda kritisi juga soal hikmat kebijaksanaan yang seringkali disalahartikan. Padahal hikmah itulah hikmah, kebijaksanaan adalah orang-orang utama, dan kebijaksanaan yang dilahirkan oleh orang-orang utama yang duduk di perwakilan kita saat ini, atau wakil rakyat atau anggota DPR saat ini. Menurut Anda, kenapa tidak bisa lahir hikmat kebijaksanaan yang sebenarnya seperti yang tertera di sila keempat itu? Letak kesalahannya menurut Anda di mana? Orangnya tidak utama. Karena orangnya tidak utama. Kalau Pak Victor mengatakan negarawan, kita harus bertanyakan di tingkat mana kenegarawanan orang DPR itu. Ya, artinya rekrutmennya atau mekanisme di partainya tidak mampu menyaring orang-orang dengan keutamaan semacam itu. Yang spiritualitasnya tinggi, kemanusiaan dan keadabannya tinggi, rasa persatuannya tinggi. Tiga yang sebelumnya itu loh. Itu semua kan bisa kita ragukan. Ya kan? Jadi orang-orang itu tidak utama, hanya memikirkan
pikiran dirinya sendiri saja. Di mana kenegarawanannya? Ditambah lagi dengan satu sistem yang menempatkan partai kecil, walaupun dia benar, walaupun dia seluhur-luhurnya, semulia-mulianya, hanya karena kalah suara, dia tidak berlaku. Dia ditiban sama yang majority atau yang lebih tinggi suaranya, walaupun ini tidak benar. Walaupun ini partisan, walaupun ini sektarian. Inilah sistem yang kita pilih, yaitu meniadakan kearifan. Ya, kalau kearifan ditiadakan, kebijaksanaan ditiadakan, mana hikmahnya? Jadi pada dasarnya keberadaan DPR sekarang itu sudah menolak sila keempat kita. Menurut Anda sudah menolak. Bahkan ya? Bahkan mengkhianatinya lah, kalau nggak menolak, mengkhianatinya. Ada khianat di sila keempat begitu? Iya. Kalau menurut Anda? Karena memang itu sudah keluar dari pemahaman yang sesungguhnya, yang secara kita pahami secara kultural dan yang lain-lain dari sila keempat. Hingga praksisnya seperti ini. Jadi bukan hanya berbeda, dia melakukan pengkhianatan moral dan nilai dari sila keempat itu. Ini harus kita benahi. Apa yang dikatakan Pak Victor itu benar. Tentang Baduy, tentang apa dan yang lain. Mana kita demokrasi mengakomodasi dia. 49 saja tidak diindahkan oleh 51. Baik. Dia penguasanya. Kalau menurut Pak Radar ada khianat dalam sila keempat ini. Lalu apakah kita selama ini salah mengedepankan mayoritas dalam soal dari hasil voting misalnya, karena pemilu sebenarnya juga seperti sebuah voting. Nanti kita akan mengulasnya saat lagi, tetaplah bersama kami di Prime Time News.